sih? Ya Anda terampil dan cerdas. Kalau Anda melakukan seperti itu dan menceritakan seperti itu, nanti NDO, LC, dan Anda pasti rekam semua. Ya selama aktivitas pasti HP-nya pasangi semua, direkam semua. Dan hasilnya juga enak. Saya pun juga melakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga melakukan hal-hal yang demikian yang kita lakukan sehingga lebih mudah, kita belajarnya juga lebih mudah. Kadang-kadang saya juga harus belajar pada diri saya sendiri lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kan saya rekaman saya sendiri yang begini ini. Sekarang kalau saya dasar ini, oh iya, ini modal berlari, oh iya kurang ini. Jadi memperbaiki materi dan sebagainya kadang-kadang seperti itu. Baik, itu metode-metode yang kita gunakan. Jadi kita sudah harus mulai mengaku kita punya HP, ya kan? Dan itu sarannya sangat efektif. Kalau dulu mau konsultasi pasang T cekrek dari ngomong itu. Itu pun di data catat apa yang mau ditanyakan lalu seperti itu. Semuanya dapat. Lebih mudah kita efektif menjalankannya. Oke, baik, kalau semuanya kita lanjutkan materi hari ini. Nah, analisa sekarang bisnis kita tercinta dan yang ini perlu kita jiwai, maka dengan beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Ya, mengenai kita kan bicara mengenai potensial, passion dan purpose. Jadi dalam grafiknya seperti ini, ya. Revolution or staging war. Ini adalah perkembangan yang sangat massial. Nah, di dalam bisnis ini seperti yang sering kali kita bahas dalam materi-materi sebelumnya, kita membahas dalam bisnis pada umumnya lebih dari 90% orang menjalankan usaha, menjalankan bisnis itu fokusnya adalah di profit. Orientasinya mereka adalah profit, ya. Mereka berorientasi pada profit, mereka mengejar potensialnya dulu. Potensi larinya ke profit. Segala sesuatunya selalu dihitung dengan profit. Untungnya berapa, potensinya berapa, badinya berapa. Yang penting profit. Jadi fokusnya profit, itu umum. Apakah salah? Tidak salah, mayoritas orang akan melakukan seperti ini. Di dalam menjalankan usaha, mereka profit tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya adalah profit. Ini yang menjadi tujuan utamanya, ya. Potensialnya, tujuan utamanya ini. Dasar utama yang mereka adalah potensialnya. Ya, dasar utamanya adalah ini. Yang mereka kejar adalah profitnya. Dan ini tidak salah. Hanya saja kalau orang terlalu fokus pada profit, mereka fokus semuanya hanya profit, biasanya orang itu toleransinya kurang. Toleransi terhadap kanan kirinya kurang, depan bawahnya juga kurang. Nah, di dalam bisnis juga seperti itu karena semuanya mengandalkan profit sehingga loyalitasnya kurang. Semuanya dihitung. Apakah itu nanti menyakitkan timnya, apakah itu membuat timnya tidak nyaman, diambil profit segalanya dihitung, terlalu perhitungan dan sebagainya. Ini yang akhirnya kurang sehat. Maka saya katakan bisnis itu bisnis yang paling dasar. Ya, paling dasar orang ngejarnya profit. Nah, nanti manakala Anda semuanya nanti kan punya master inti. Apa sih fokusnya master inti? Mereka dasarnya dari master inti itu dapatnya apa? Apakah mereka fokus ke selisih atau profit, atau fokusnya yang lain? Nah, kalau mereka hanya sekedar fokusnya master inti itu adalah kejar selisih atau profit, tidak salah di awal, tetapi selanjutnya Anda harus memberi pengarahan bahwa master inti ini yang tahap dasarnya, fokus Anda adalah di stokis. Jadi bagaimana Anda stokis? Anda berbagi dengan calon master inti, buat master inti di bawah Anda. Maka contohkan, ajarkan yang benar. Apa yang harus dijalankan sebagai master inti ini, jangan sampai nanti dolen nambahan sekolah tahu dia jadi master inti nyesel pada Anda. Jadi konteksnya adalah pada saat dia menjalankan usaha ini, jangan pernah bodohin dolen. Ya, berikan pemahaman dolen dengan benar sehingga pada saat dolen kita mengerti, mereka terima kasih pada kita, bukan marah pada kita. Itu namanya ngakalin dolen. Nah, itu kalau kita posisinya hanya masalah profit, kita nggak peduli yang itu. Yang penting sekarang dapat dimanfaatkan. Tetapi kalau kita mau berbagi,
Ya, nanti dia juga akan jadi master inti. Nah, pada jadi master inti dia juga tahu. Nah, maka cara memperlekalnya harus benar. Jadi keputusan kita, tindakan kita itu harus diperhitungkan nanti dampaknya bagaimana terhadap jaringan kita, dampaknya bagaimana terhadap crossline, dampaknya terhadap masa umum, dampak terhadap upline, dan bagaimana. Jadi setiap mengambil tindakan itu selalu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sehingga dasarnya apa? Meningkatkan, tidak hanya di masalah profit. Kalau masalah profit itu dasar. Ini yang penting untung pokoknya. Apakah itu nanti membuat jaringannya rusak kusuk jadi negatif atau tidak dan sebagainya. Yang penting untuk dasar alasan saya ini. Ya bisa saja, namanya orang dengan alasan tertentu kan tetap aja punya alibi kan. Makanya namanya alasan itu sulit dibantah. Karena orang membuat alasan itu membuat kebenaran. Nanti kalau dibantah cari alasan yang lain supaya dirinya kelihatan benar. Masalahnya bukan di situ, masalahnya kita hati. Kita bicara dengan hati, kita bicara dengan perasaan. Ya, kita bicara dengan hati, maka harus ditingkatkan satu level menjadi passion. Jadi kita harus passion, menjadi kesenangan, menjadi hobi, menjadi tempat yang harus dibangun secara menyenangkan. Kalau ada sebagai leader ya bagaimana di leader yang menyenangkan. Ya, bagi leader ya leader yang menyenangkan sehingga kalau ketemu dengan donen nyaman, donen ketemu dengan Anda juga nyaman. Nah itu bisa terjadi karena apa? Karena tindakan-tindakan Anda terukur. Karena keputusan-keputusan Anda terukur, hubungan Anda semuanya terukur. Jadi tidak asal ngambil sikap sendiri semaunya sendiri. Nah kalau kita mau passion, dasarnya ini karena kita ingin senang. Ada pertemuan senang, ya kan? Ketemu donen senang, ya. Sesama ketemu rekan nasa senang. Berarti apa? Berarti kita ingin membangun bisnis passion, bisnis kesenangan. Ya kalau kita tanyakan kembali sampai kapan kita geluti bisnis ini? Insya Allah kan selamanya. Sampai pada saatnya kita meninggal kan? Nah kalau nggak seperti itu, kenapa nggak dibikin bisnis yang menyenangkan? Kenapa dibuat sesuatu yang bikin galau? Kenapa buat sesuatu yang bikin kita tidak nyaman? Padahal itu sesuatu yang kita kerjakan terus menerus. Nah kalau kita passion, mengapa bisnis menjadi hobi, jadinya kesenangan, profitnya pasti ikut. Karena kita di sistem sudah diatur secara profesional sedemikian rupa. Ada pembagian bonus, ada peraturan stokis, ada standar master inti. Semuanya sudah terstruktur sistemnya dengan baik. Maka kita paling tidak, kembali lagi saya jelaskan, kita harus masuk ke passion menyenangkan. Ini ulang-ulang kita sampaikan. Karena di tingkat ini sebetulnya yang harus kita lakukan secara profesional, kita ulang-ulang kita lakukan. Ya. Jadi supaya menyenangkan, dasarnya menyenangkan. Dia ini stokis dasarnya memfasilitasi donen. Lek belanja ben gak ribet. Nah namanya memfasilitasi menyenangkan berarti dia tidak akan korting poin. Kan begitu kan? Nah tujuannya stokis ben iso korting poin. Nah susah kan jadinya. Nah, jadi artinya memfasilitasi, menyenangkan, melayani kan begitu. Nah kalau dasarnya itu ingin melayani, ingin menyenangkan, pasti orang nyaman. Stokisnya juga pasti rame. Ingin lebih cepat dikembangkan modalnya supaya donatku lebih mudah, pelayanannya lebih bagus. Oh aku sering keluar dan sebagainya tak kasih admin. Nah, itu namanya kan pelayanan, itu kan ingin menyenangkan. Nah kalau seperti itu apakah profitnya nggak masuk? Otomatis profit itu sudah masuk. Itu dasarnya kita mendirikan stokis kan seperti itu. Bukan dasar stokis, wah aku tidak bisa bermain harga stokis, wah nanti konsumen itu akan dengan harga seperti apa bersaing lebih menang. Kan tidak seperti itu dasarnya. Kalau seperti itu dilakukan pasti Anda akan mendapatkan banyak permusuhan, pasti akan mendapatkan banyak komplain, akhirnya menjadi trouble. Nah sama pada saat kita memilih donen, mereka menjadi master inti. Nah dasarnya alasannya apa? Dari awal mereka apa? Tujuannya dan sebagainya. Itu berdasarkan follow up Anda. Yaitu namanya service excellent ada pada downline Anda, ditanya sehingga Anda bisa mengarahkan. Itu arahnya ke sana. Nah, itu penataan-penataannya. Kemudian tidak kalah pentingnya, nanti Anda ada evaluasi, ya, ada evaluasi. Master inti Anda yang ngejar stokis itu siapa? Yang tidak siapa? Jadi Anda mulai memetakan. Ya, itu di manajemennya Anda mulai petakan. Tadi ada manajemen pribadi, ada manajemen waktu. Supaya waktu Anda tidak terbuang-buang. Anda analisa sendiri, Anda petakan. Nah kalau Anda analisa, Anda petakan. Tadi kita punya peran. Anda setiap hari akan menghubungi 5 orang.
sore 5 orang, pagi 5 orang. Nah, siapa yang Anda telepon pasti Anda punya skala prioritas. Nah, dengan memetakan tadi Anda mulai mengatur skala prioritas kepada siapa saja Anda berkomunikasi. Nah, dari komunikasi kan muncul komunikasi balik. Nah, akan muncul sehingga di situ kalau kita komunikasi akan ketemu dengan gridnya orang, kelihatan kualitasnya orang, Anda mulai belajar menyeleksi orang, memilih orang yang benar, imbasnya seperti apa. Nah, dari situ Anda baru tahu, oh saya kurang ini. Berarti aku ngajak ketemu dengan dokter ngomong apa ayo. Nah, akhirnya Anda merasa bahwa Anda butuh belajar. Nah, kalau Anda butuh belajar, Anda baru buka laptop lagi, materi ini buka meneh. Oh, ternyata materi di sini banyak sekali yang kita tidak pelajari. Karena kalau kita tidak melakukan seperti itu, kita merasa cukup, merasa bisa semuanya. Akibatnya apa? Materi-materi itu jadi tumpukan. Ya, banyak beberapa leader itu seperti itu. Laptopnya penuh materinya, ya full, ya. Flash disknya 32 GB penuh, tapi tetap gak mudeng loh kalau dibuka. Merasanya punya tabungan materi, simpanan materi. Gak pernah dipelajari, gak pernah dieksplor. Materi itu akan dikuasai, akan terambil kalau Anda praktekkan. Nah, gimana Anda belajar praktek? Di telepon tadi. Di situ Anda tanpa sadar belajar public speaking. Anda belajar ngomong kan? Anda belajar interaksi kan? Nah, jadi kalau ada leader, ada gak bisa ngomong, berarti Pak gak tahu bina John Lennon. Gak tahu komunikasi karena John Lennon. Kalau dia ada komunikasi pasti bisa ngomong. Ya. Nah, itu kan mudah kita menyeleksinya. Oh iya, dia kan tahu itu kan. Nggak usah ditanya kan kelihatan ini kurang interaktif dengan domainnya. Nah, nanti juga masalah akeh lo ya tenang. Telepon lagi masalahnya banyak. Jangan macam nggak ada komunikasi seperti itu. Jadi kalau kita melakukan hal seperti itu nanti akan turun, ya materi-materi komunikasi dengan baik itu, maka masalah-masalah akan turun. Tidak banyak masalah-masalah itu. Dan kalau terjadi masalah dia cepat tanggap, cepat tahu sumber masalahnya karena segera terungkap, segera tersampaikan ke dia sehingga bisa segera diselesaikan. Nah, itu yang saya maksudkan. Baik, jadi passion, tujuan kita masuk ke passion. Setidak-tidaknya semuanya ke passion. Ini menjadi dasar utama supaya bisnis ini menjadi bagian yang menyenangkan. Sehingga kalau dengan seminar senang, wah di seminar bisa menggunakan seragam, ketemu dengan dosen, wah bisa cepika-cepiki di sana, kan senang jadinya. Seminar bayar mana enak. Kan beda ya, kalau kita passionnya berbeda kan seperti itu. Ya kita bahas seperti itu. Karena sebetulnya kalau kita menyadari pendidikan kita itu, kenapa dosen harus seminar? Kenapa dosen harus melakukan pendidikan dan itu harus rutin? Karena untuk menjadi besar, Anda harus upgrade. Nah, upgrade itu dengan pendidikan. Kalau leader tidak cerdas, kalau leader tidak punya pengetahuan luas, maka dia akan dimakan masalahnya di grupnya. Maka leader harus bisa menyelesaikan masalah di grup. Karena Anda mimpin banyak orang, semakin besar Anda pimpin, trouble masalah di sana semakin banyak. Masalah antar suami istri, masalah keluarga, masalahnya banyak sekali. Dan itu tuntut kecerdasan Anda. Kalau Anda tidak cerdas, masalah Anda selesaikan. Kenapa leader harus cerdas? Maka leader harus sekolah. Itu jawabannya. Kita tidak masuk sekolah formal, tapi pas pendidikan kita adalah pendidikan seminar-seminar itu, dan ditambah mungkin buku-buku yang harus Anda tambahkan. Karena kita tidak mungkin mengajarkan Anda untuk masuk sekolah formal. Sekolah formal harus Anda kuliah. Kuliah lulus saja Anda butuh 5 tahun. 4 tahun paling standar cepat, Anda butuh 5 tahun. Nah di sini hanya dibutuhkan sekolah masuknya yang disiplin. Kalau ada intensif hanya dituntut 2 bulan sekali. NDO ada dituntut 1 bulan sekali. Ditambah yang lain. Itu saja sebetulnya sekolah-sekolahnya. Setelah itu Anda menguasai materi, Anda profesional. Anda jadi profesional, Anda jadi pemateri. Kan gitu kan? Nah sebetulnya sederhana sebetulnya pola-polanya. Itu yang dimaksudkan. Kenapa leader harus cerdas? Karena itu. Dan permasalahan yang paling banyak di dalam jaringan itu adalah biasanya masuk di sistem. Seringkali kalau kita telusuri, permasalahan jaringan ini yang paling banyak adalah mereka di pilar sistem. Itu yang paling banyak. Masih ingat pilar sistem itu apa? Nah, itu kan dikali intensif ya? Berapa ikut kali intensif? Berapa kali? 4 pilar itu apa saja? Ya ini kan materi dasarnya ini. Ini harus ulang-ulang. Karena setiap masalah munculnya dari sini. Makanya kenapa ini disebut pilar sistem.
Kalau jaringan bermasalah pasti muncul di sini. Ini akan pasti bermasalah, salah satunya di tadi. Edifikasi, konsultasi, duplikasi, non cross-lining. Ini masalah. Yang muncul paling sering biasanya juga masalah non cross-lining. Ya, itu permasalahan yang paling sering diajar. Cross-line dan cross-lining sangat berbeda sekali. Ini harus dikuasai benar, ya. Cross-line, kita bergaul dengan cross-line ini boleh, memang harus bergaul dengan cross-line, tapi jangan cross-lining. Kalau sudah masuk ke fatal cell itu cross-lining. Kalau sudah masuk ke fatal cell itu namanya cross-lining. Sama mengembangkan di mana jaringanmu piro, omsetmu piro, itu cross-lining kalau tak cross-line. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, kalau dilanggar bagaimana? Itu sumber-sumber bibit masalah juga ada di situ. Jadi namanya cross-lining itu sumber permasalahan. Ya, karena tidak ngerti kata cross-lining tidak. Dan cross-lining itu awalnya nyaman, merasa dapat teman. Karena mencari teman sependeritaan. Iya toh, kalau sudah ketemu dapat teman sependeritaan, ngumpul. Kalau sudah ngumpul gimana? Ya sudah, semakin mengerucut masalahnya. Dan di situ sumber masalah. Jadi kalau kita menguraikan masalah di dalam jaringan, Anda petakan dari 4 masalah ini. Kenapa dia seperti itu? Telusuri dia dulu, gaulnya dengan siapa, ngomongnya dengan siapa, sumbernya, baru Anda menguraikan masalahnya. Dia kok jadi begini ya, ngumpulnya harus sopo ya saiki ya. Nah itu tidak sumber kalau Anda mau menyelesaikan dan cukup waktu. Nah masalahnya kan tidak semua apa cukup waktu menyelesaikan seperti itu. Mereka cukup waktu ya, apa ini yang jawabnya ya sederhana saja. Karena menyelesaikan kasus masalah itu panjang. Kalau kita menguraikan betul, ditanya ditelusuri. Nah, kalau sumber telusuri baru dilakukan tindakan-tindakan terapinya. Nah, yang paling banyak muncul tadi seperti itu, cross-lining. Ya. Cross-lining berbeda dengan good team player. Kalau good team player itu pengertiannya adalah antar leader koordinasi membelakan sebuah event, sebuah pertemuan yang dibahas pertemuan, bukan bahas jaringan kan? Misalkan Bu Wiwin dengan Pak Tias dikumpulkan kan nggak akan bahas jaringan. Yang dibahas kan menyelenggarakan acara kan. Nah kalau bahas jaringan itu namanya cross-lining. Kenapa nggak dibahas? Sudah ngerti itu cross-lining. Jadi nggak dilakoni oleh leader. Nah jadi dia mengadakan event itu untuk menyelenggarakan pertemuannya, bukan cross-lining-nya. Tapi kalau distributor lah nggak ngerti pertemuan ini dibahas apa? Pertama produk, mari kita bahas upline. Iya kan? Dan akan kayak podo nih, yo pancening ini atau wes ceritanya. Ya kan yang terjadi seperti itu. Maka ditegaskan di 4 pilar seperti tadi. Nah kita harus tahu rambu-rambunya. Kalau donen Anda sudah mulai konslet, ya Anda langsung beda topik, langsung diadasi di grup misalkan. Nanti kalau sudah mulai seperti ini ya, Anda langsung masuk dengan beda topik, langsung putus supaya masalah dan bahas ke situ. Itu kebijakan yang seperti itu. Itu kalau mengenai cross-lining. Ya, edifikasi terjadi karena apa? Jaringan tidak berkembang karena tidak ada edifikasi. Nah, apa yang tidak pernah edifikasi balik itu juga jadi masalah. Dolen tidak pernah edifikasi apa yang juga masalah. Nah, juga jadi berat akhirnya jadi beban. Tapi edifikasi juga ada ukurannya. Apa siapa yang diedifikasi juga nggak boleh salah juga. Nah ini harus paham kan. Kepada apel yang mana saya mengidentifikasi, nah dan kepada apel yang mana saya tidak perlu sebutkan. Ya, apel kan tidak perlu dijelek-jelekan, gak cocok juga saya sebut nih gitu aja sudah. Supaya dunia juga nggak kenal dan tidak jadi masalah berkepanjangan. Jadi enak sebetulnya. Balik mana ke 4 pilar. Ya, konsultasi. Nah kalau nggak berkembang pasti tidak konsultasi. Konsultasi kaitannya dengan apa? Dengan goal, dengan target. Ya, targetnya apa? Maunya berapa? Nah timnya mana dan sebagainya, itu konsultasi dengan target. Tanpa target juga susah mengembangkan ini, tidak ada ukuran. Ya, itu kalau kita bicara mengenai 4 pilar. Dan ini kalau kita ulang-ulang kuasai materinya, baru kita bisa mempraktekkan dengan baik. Bayangkan kalau materinya nggak hafal, gimana dia bisa menguasai prakteknya? Nah, sehingga seringkali pertemuan pernah ikut, mana pernah ikut ya pernah. Materinya apa lupa. Lah kalau materi lupa gimana prakteknya? Tambah nemen kan? Gitu pengen sukses. Ya kan? Kita kepengen sukses.
Nah, di situ sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau saya katakan kalau kita memahami dasar-dasar mengembangkan network ini dan kita masuk ke bisnis ini, sebetulnya kita terjun di dunia network itu sebuah keajaiban tersendiri, sebuah kerjaan keajaiban. Di masa sesulit apapun kita masih bisa landing. Ya, kita punya mentor, kita punya alur, punya tim dan sebagainya. Coba kalau kita bisa di luar, urip sendiri Pak, berat sekali. Bisa ditipu, tidak aman. Orang yang baik begitu kena masalah bisa nipu kita dan sebagainya. Di dalam jaringan itu hal itu terjadi sangat kecil sekali kemungkinannya. Dan kita selalu punya tim, ya, ada tempat konsultasi dan sebagainya. Yang memberikan konsultasi juga jelas orang-orang yang sudah punya prestasi dan sebagainya. Nah, di situ sebetulnya. Baik, jadi satu tingkat kita harus menjadi passion. Kalau kita passion, potensi pasti ikut. Kalau kita jalankan ke passion, profit pasti ikut. Nah, profit, kemudian posisi yang di atas tertinggi kita masuk ke purpose. Purpose ini adalah sudah menyangkut nilai keikhlasan. Nah, ini memang tidak mudah. Ikhlas dalam membina, ikhlas dalam sesuatu itu adalah tidak mudah. Segala satunya berdasarkan ikhlas. Kalau sudah ikhlas itu tidak terlalu berpikir harapan, pengembalian, hitung-hitungan, tidak. Tapi itu kalau kita lakukan dengan benar pasti akan ngikutin semuanya. Profit dia ikut, ya, kesenangan juga ikut kalau kita mau ke purpose ini. Tapi untuk menjadi purpose ini dasarnya kenapa tidak mudah? Karena membangun keikhlasan itu ada beberapa yang tidak mudah. Contoh saja kalau kita misalkan kita punya jaringan, punya donen yang potensinya bagus, mereka tinggal misalkan di luar pulau atau bahkan luar provinsi. Membina butuh jarak jauh. Apa purpose? Ikhlas? Gimana ikhlas? Transportasi masih hitung-hitung. Gimana kayak hitung-hitung masih pas-pasan. Wajar kan hitung-hitung karena pas-pasan. Berarti susah kan bangun purpose? Nggak gampang, tidak semua orang punya niat bangun purpose, tapi belum tentu bisa purpose. Kita tahu orang itu potensinya bagus, terlepas dari orang itu nanti jadi itu tidak. Saya lihat sebuah potensi yang bagus, maka terjuni dia dengan tanpa hitungan kasarannya. Anggap betul-betul tanpa hitungan, anggap aja bangun aset lah. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa, kita nggak berhitung. Yang penting kita lihat feeling kita bagus, kita ingin bantu, kita ingin melihat dia berhasil. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, pasti nantinya passion sama profitnya ikut. Tapi untuk bisa seperti itu beberapa titik Anda harus mapan dulu. Gimana bisa ikhlas saja bingung transportin, iya kan? Kita bisa ikhlas tadi lebih mudah membantu keikhlasan kalau kita sudah sukses. Tapi kalau belum sukses juga bisa. Tapi ada bagian-bagian yang bisa Anda lakukan dengan cara purpose tadi, keikhlasan. Contoh saja donen Anda punya donen di luar, misalkan Anda punya donen di Jakarta, butuh barang, minta dikirim pada Anda. Nah, minta kristal X misalkan 3, misalkan 2. Udah Anda hitungin masalah transport deh, ini itu kan minta potongan 10.000 aja angel. Artinya bantu minta pembantuan transport lah, transportasi dan sebagainya. Nah, seperti itu kita berharap jaringan kita besar. Sementara donen kita bebani untuk bersaing. Bisa nggak? Donen orang lain di Jakarta mendapatkan kristal X dengan harga 110. Sementara donen Anda di Jakarta mendapatkan harga 125. Anda suruh bersaing dengan mereka. Anda berharap mereka besar tapi Anda tekan mereka. Anda ngambil untung di awal. Kenapa Anda bebannya transportasi masalahnya? Coba kalau Anda bisa membantu dengan purpose, ya sudahlah. Beli berapa? 2, sudahlah ongkirnya saya subsidi ongkirnya. Anda lepas keuntungan Anda, nggak baca loro petang pulau, las kapopo lah, Pak ini 10.000. 30 untuk transport. Itu bagian daripada keikhlasan Anda. Senang nggak dolen Anda? Senang dan sangat respect pada Anda. Dia tidak merasa jauh dengan Anda. Walaupun saya di Jakarta, serasa dari tetangganya itu, apalagi saya kan itu. Sehingga dia mampu bersaing. Gimana Anda berharap mereka bertarung dengan sesama distributornya kalau Anda membebani mereka? Lucu kan? Sementara Anda yang berkembang tapi Anda bebani. Kenapa? Anda terlalu hitung-hitungan tadi, balik yang profit. Pikirannya yang penting profit, itu kan dia aturan. Distributor belanja kan datang ke stokis. Stokis kan tidak ngirim barang. Stokis kan ngirim harus bayar barangnya. Bener nggak? Bener. Makanya di sini tadi hubungannya. Gimana keikhlasan Anda? Nah, gimana perasaan Anda membangun? Itu kan kepentingan pribadi. Itu kan masalah hubungan di dalam pribadi Anda. Misalkan diproteskan, saya juga nggak bisa salahkan. Lu kan bener Pak. Lah mereka datang, sudah saya packingkan, saya turun bayar.
20.000 ongkirnya. Nah, harganya 110, ongkirnya 20.000. Nah, sementara dolen Anda di sana, nah, mendapatkan harga akhirnya jauh lebih tinggi. Dia punya pesaing tetangganya, dekat dengan stokis di sana. Nah, belanja terus bersaing, nggak menang kan dolen kita. Akhirnya terjadi apa? Siapa ini aduh rapi tak boleh sing cedek. Nah, pindah. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang kadang-kadang kita harus lakukan. Nah, disitulah kepekaan kita seperti itu. Kita jangan pernah menurunkan. Nanti kan bisa dengan bahasa mensubsidi, dengan bahasa seperti itu. Ya, saya masih ada jaringan saya di luar, misalkan ada di Manado, di NTT, di mana sering kali itu saya berikan. Bagi saya subsidi. Daripada saya membina di sana, daripada dolen saya hilang, mendingan dolen saya berkembang dengan bagus. Seperti itu yang saya gunakan. Jadi bagi saya yang penting mereka tinggi. Bagaimana dolen saya utuh, bagaimana dia besar. Saya sudah ada bagiannya, tidak mungkin rugi. Ya kan, tidak mungkin rugi. Dan tidak akan seterusnya begitu kan. Akhirnya dia berkembang, belanja 2, 3, 5. Lama-lama dibilangi, ada sih pembelanjaan yang free order, yang berat-berat. Akhirnya free order ke perusahaan. Ya, misalkan di luar di Jawa itu minimal 2 juta. Ada kan begitu. Karena untuk di Jawa kan minimal 1,5 juta kan order yang perusahaan mau ngirim. Tapi dengan teknik bahasa kalau enggak dikirim sama perusahaan. Nah, itu tentu ada metodenya. Nah, kalau di luar pulau biasanya saya katakan minimal 3 juta. Karena di luar pulau order minimal kan 2,5 HS. Nah, apakah kita harus buka ke distributor? Kan ya nggak mungkin kita buka. Minimal ordernya 2,5 juta HS. Kan ya nggak mungkin begitu. Berapa minimal order? 3 juta. Kalau ordernya minimal 3 juta, pasti minimal 3,5 kan masuk. Kalau konsumen gimana? 5 juta. Kalau order 5 juta free ongkir, kan begitu. Nah, kalau dijalankan seperti itu dapat sebetulnya. Ya, kalau kita menjalankan dengan pelan-pelan, memahami beberapa strategi yang digunakan dapat. Dulu saya sering menjalankan strategi dengan cara seperti itu, sehingga saya punya poin banyak strategi itu. Nah, beli 30, free 15. Saya kita tidak hanya berpikir beli 3 poin, beli 3 beli 1, beli 5 beli 2, enggak. Kalau Anda nanti dapat reseller, beli 50 ngasih 20, enak enggak? Enak. Beli 50 free 20, wow. Masalah sekali kirim saya 500 poin kan lumayan. Betul juga kelihatan. Ini kan nanti Anda akan dapatkan yang seperti itu di tingkat-tingkat nanti di penjualan kalau Anda sudah berinteraksi, lincah di dalam berinteraksi. Jadi yang dibutuhkan tadi punya materi, salah satu materinya pengembangan seperti itu kan namanya hypnoselling. Ya, jadi kemampuan berinteraksi, kemampuan membuat orang. Makanya Anda betul service excellent, perlu mengkomunikasikan dengan dia alamatnya di mana, pekerjaannya apa, suaminya di mana dan sebagainya. Kan ada dasar follow up seperti itu mengarahkan beli untuk apa, mau dikemanain dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Saya punya konsumen, waktu salah satu pulau di NTT ya, di Pulau Samba, Kabupaten Samba itu satu terpencil. Dia tanya, dia dengar NASA dan sebagainya, bla 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 seperti itu. Akhirnya ngontak ke saya, nyantol di tempat saya dan saya tanya, sudah berapa orang yang Anda hubungi? 4 Pak. Saya orang kelima yang dihubungi. Saya tanya, kebetulan apa saya nanam begini, di daerah Anda itu ada berapa luas wilayah sekian. Rencana Anda seperti apa? Dia tanya NASA itu orang sudah positif, gak usah terlalu banyak dijelaskan. NASA ini baik, nanti bagus begini. Tidak usah saya tanya dia Anda, saya ada orang keberapa? Orang keempat, sudah 4 orang Pak saya tanya. Berarti saya kelima kan? Orang ke-1, ke-2, 3 menjelaskan NASA KB. Jadi saya tidak usah bicara mengenai NASA. Saya hanya bicara maunya apa dan apa yang paling menguntungkan bagi dia. Itu saja pertanyaannya. Saya nanam melon Pak di sini, nanti dikirim ke daerah ini semua. Dan seperti itu. Terus gimana, berapa luasnya seperti ini? Ya mau saya nanti tidak bagus, saya bisa jadi suatu saat akan jualan seperti peta sih wilayahnya di mana? Sekian. Saya jelaskan. Nah, setelah saya jelaskan sekian, nah nanti dikasih harga berapa? Sekian sudah. Nanti harganya tetap sama, tapi free dari saya sekian. Nah, ini ada bonus musuh program promo. Sudah saya kunci di program promo saya sudah. Saya dasarnya enak dan menggali pertanyaan dari orang-orang sebelumnya, saya kunci di program saya. Sudah. Ya, sempat order pada saat itu sekitar 17 jutaan. Ya, pertama kali konsumen order 17 juta, ya saya udah ambil untung semuanya. Artinya saya berikan sebagian. Ya, ambil 1,5 juta diberinya ke dia.
Untung saya 3 jutaan lebih, ketika 4 jutaan saya kasih 1,5 hampir 2 juta untuk free. Enak kan? Nah, sampai sekarang jadi pelanggan. Tapi sudah member. Nah, sekarang sudah member. Jadi kalau belanja member. Nah, untuk mengembangkan jaringan susah. Jualan payu sudah, gitu angel. Saya harus membina, kayak membuka mindsetnya. Sudah mau jualan ya sudah. Aman. Di sana mau jualan nggak pakai laku, kalah modal dengan dia. Seperti itu. Jadi situasi seperti itu juga sama. Ya, saya punya downline misalkan di Probolinggo, ya, mereka ngotot ngejar stokis. Ya, dia mengembangkan daerah atas, ya, daerah kentang-kentang Probolinggo itu daerah mana? Kromo. Nah, arah Bromo dan sebagainya kan. Nah, Lumbang ke atas semuanya. Salah satu downline saya ngejar pengen jadi stokis. Wah, di bawah di dalam Lumbang sana dikembangkan potensi NASA, pembelajaran orang sana bagus-bagus karena dia sebagai pemakai, dia juga pengguna, dia juga pemasar. Dia pelaku bisnis. Nah, pada saat itu dia juga cerita, Pak, di sini saya mencari pelaku bisnis susah. Petani sih banyak-banyak, kok beli banyak-banyak Pak. Tapi kalau mereka jadi pengembang jaringan susah, untungnya susah. Terus dia ngejar stokis. Karena dia tahu stokis 10 juta. Stokis 10 juta. Jadi stokis 10 juta, dia ngejar kaplennya. Nah, kemudian kembali lagi. Terus dia tanya kaplen nih, Pak, kaplen, ini saya mau maju stokis. Ini sudah persyaratan saya kedua, atau ketiga. Ini masa-masa pandemi aja. Mari kita konsultasi dengan saya. Nah, si Amel ini juga, Pak, ini gimana? Dulu saya maunya stokis ngotot seperti itu, terus gimana? Mas Rintinya kapan ini enggak mudah. Mas Rintinya berapa? 1. Tapi dia mau just stokis. Oh, misalnya gimana? 10.000 lebih, Pak. Terus gimana ini caranya? Saya kan nggak bisa nolak. Caranya gimana alasannya? Nah, informasinya kan syarat stokis 10.000 3 bulan berturut-turut, betul kan? Ya. Nah, dia master intinya hanya 1. Dia sendiri. Setelah persyaratan di perusahaan dia terpenuhi 10.000. Permodalan dia ada. Jaringan dia punya walaupun tidak berkembang maksimal semuanya. Tapi dia tahu kalau dia stokis dia pasti mati. Menurut saya pasti itu Pak. Apalagi kebingungan bagaimana cara menolaknya. Bukan menolaknya, bagaimana menundanya. Kira-kira jawabannya bagaimana? Ada yang bisa bantu? Siari tak tersinggung, tapi dia juga aman. Karena setiap orang punya permasalahan yang berbeda-beda. Apakah RDACC? Apa kita mau? RDACC maju stokis siapa yang menolak? Aku sponsor dan stokis. Ditolak tersinggung. Dia kan, apa ini nggak sponsor nih, apa nggak mendukung donet. Dan mau stokis ditolak dia halang-halangi. Ini apa yang jadi penghalang donet? Bisa jalan, akhirnya dia nutup, benar. Karena kemauannya tidak terpenuhi. Oh, dia menentang bisa omset itu karena dia ngejaring stokis. Begitu maju stokis kok ditolak karena Aplen. Aplen tidak mendukung dong. Padahal dia juga ikut seminar. Kalau Aplen menghalang-halangi berarti Aplen menghalang-halangi suksesnya donet. Nah, karena acara itu kan susah juga. Iya. Kalau di ACC nggak punya syarat. Hasil tempat rasanya dan yang tidak. Terus kira-kira gimana? Kalau Anda menghadapi seperti itu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Salah nggak apa-apa. Jawaban Anda, mumpung belum terjadi, kan gitu. Kira-kira gimana jawabannya? Gimana? Iya, dia harus 10.000 Pak, kan mau dari stokis. Dan Anda tahu orang menentang mau yang 10.000 itu pengen stokis. Padahal dengan alasan ini harus diaktif, dia telepon kantor atau siapa? Gimana? Lu dia sudah GM. Jaringan punya jalur banyak beberapa. Tapi master intinya dia sendiri, gak ada yang master inti. Jaringannya omsetnya ya lumayan, dia udah GM kok. Jalur yang 5.000 ada? Gimana? Jalur yang bisa Dia jalur yang 5.000? Nah, gak ada, dia GM. Dia GM. Dia yang master intinya dia. Dia master intinya sendiri. Omsetnya 10.000, peringkatnya GM, jaringannya ada. Oh, yang namanya GM, jaringannya ada. Cuma master ini di dalam jaringannya nggak ada. Dan kalau omset 2.000, 3.000 dolar ada, omset ada 2.000, ada sekian, ada, tapi nggak ada master intinya. Gimana? Kalau ingin menjadi stokis minimal ada 2 jalur yang 5.000. Itu menolak dia, itu sudah jadi. Tapi itu dari awal, dulu kan nggak begitu. Loh iya kalau dari awal dikatakan begitu Pak Ulun nggak apa-apa Pak, ini mau sampai stokis sama sekarang baru ngomong. Baru ini ngomong. Mengalami lagi kan? Ini alasan sampean kan? Dan dia kan berpikir begitu, cari alasan nih, datang ke sini lagi kok mana di alasan Pak Ulun. Kan
begitu. Iya. Coba apa kira-kira? Nggak apa-apa. Nah, Ya itu 10.000-nya dari apa? omset. ya omset pribadi dan jaringan. Seluruhan pokoknya. Keseluruhan. Omset jaringan. Lebih dari 10.000 itu, karena meningkat omsetnya. Nah, cara ngalangnya gimana? Persen tidak terpenuhi, iya. Dan kita tahu dia dikejar stokis, profit ini dia. Saya tahu ini bukan passion, profit dia yang dikejar. Begitu kena stokisnya, kalau saya punya banyak stokis yang seperti ini dan harganya tumbang. Saya punya donen di Malang sekarang zero. Dulu sebelum stokis ngejar stokis omsetnya wah masih bisa tinggi. Begitu stokis, sekarang nol. Saya suruh sponsori, tidak saya sponsori, tapi begitu ngomongin planning langsung di ACC karena planning. Ya, setengah. Nah, planning datang ke saya, Pak, posisi di ACC itu gimana? Minta bantuan, selamat membunuh orang itu. Lihat aja nanti, betul mati terus sekarang. Itu kan dulunya Mas Rinti yang saya bina. Ya, waktu saya bina, maju stokis menurut saya tidak memenuhi persyaratan stokis walaupun seperti ini saya tidak ACC. Karena saya tolak terus tidak ACC, dia telepon ke kantor, syaratnya tidak bisa katakan gimana, tapi saya tidak mau tanda tangan. Kalau Anda mau stokis, saya tidak mau tanda tangan. Kalau Anda mau saya stokis sponsor, silakan cari sponsor. Teleponnya oke Pak. Begitu menghubungi sponsor, ACC. 3%. Nah, ACC sekarang nol. Sudah hilang, sudah. Ya stokisnya belum mati, belum hilang, tapi sudah hilang. Dia sudah tidak laporan lebih dari 6 bulan. Sekarang ini. Nah, sekarang pada masalah yang seperti tadi lagi. Jadi orangnya orientasinya benar-benar profit. Ya, karena yang dikejar impiannya stokis 10 juta, dorong beli yang lain-lain. Kan di situ otaknya. Berarti kalau Anda tidak meng-ACC saya, berarti Anda menghalang-halangi 10 juta saya. Kan semakin bertentang kok. Ini gak musuhan, tapi tidak jalur ini. Nah, terus gimana kira-kira? Kalau Anda menghadapi seperti itu, kan begitu, pasti dia banyak. Ditanya dulu Pak, mau dibawa kemana ini stokisnya? Lah iya lah, orang yang mau dia hati Pak. Stokis saya mau ngembangkan Pak, apa stokis, pengen stokis, pengen keuntungan. Saya kan sudah memenuhi syarat, ini modal ada, persyaratan sudah terpenuhi secara perusahaan. Lima Mas Rinti ini kan persyaratan edu lah saya anggap, eksekutif Diamond Up di tim kita lah. Kita mensyaratkan syarat 10.000 itu harus 5 master inti. Ini bla 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 seperti itu supaya ada duplikasinya ini dan sebagainya kan itu. Nah, aturan perusahaan kan enggak itu. Aturan perusahaan kan hanya 10.000 3 bulan berturut-turut. Aplan ACC mengajukan ke perusahaan, dites lulus, belanja selesai. Nah, sebetulnya ini kan market di Aplan ACC. Dan di sini sebenarnya letaknya Aplan yang mudeng atau tidak. Bahwa 10.000 terpenuhi, kalau Aplan tidak ACC berarti ada pertimbangan. Di situ yang harus diberikan penjelasan. Nah, ini peran Aplan itu di sini sebetulnya. Dia ACC atau tidak, ini perannya di sini. Analisa sponsor itu di sini nih letaknya. Dia menjerumuskan atau mengembangkan. Saya banyak meng-cancel stokis-stokis yang belum siap banyak. Siapa? Bedanya Pak Etias itu, Mbak Esti itu stokis berapa kali kita cancel. Dia stokis itu 10.000-nya sudah ke 18 kali. Karena pada saat maju ke stokis, ingat saya omsetnya sudah 45.000 baru di ACC stokis. Donanya seluruh stokis dia belum stokiskan. Kenapa saya belum ACC? Ya saya tahu ACC ini kalau saya ACC jadi berat bagi dia. Ada beberapa persyaratan lain. Kan saya sudah teritorial. Dia punya domain di mana letak besarnya domain? Sidoarjo, dibina Pak Tias di sana, di mana di Trawas dibina Pak Tias juga di sana. Terus dari konten dia di Malang. Walaupun peringkatnya pel, iya pel, tapi ada stokis semua yang layani. Ya akhirnya yang saya gunakan instruksi tadi belum layak, jangan. Tapi kalau maksa silakan, minta apa yang sudah disponsori. Yang mau, ya gitu saja saya. Ya pada saat itu ya pasti geruntung bersulah, saya yakin. Dalam hatinya saya dihalang penghalang dan sebagainya. Nah, akhirnya mundur-mundur, ya baru kita ACC stokis mungkin 4 bulan yang lalu. Tapi begitu stokis kan omsetnya lambung. Begitu mulai ngerti sistem, wah untuk saya dulu gak keburu kan begitu.
baru ngerti terima kasihnya belakangan. Nah itu di dalam membina network kadang-kadang yang seperti itu. Nah seperti kasus tadi harus bagaimana? Susah, apa ini gak bisa ngomong sebenarnya ini susah, bukan di telepon dan sebenarnya susah. Terus gimana Pak? Undang aja besok di malam, di Sidoarjo. Terus gimana Kak? Prioritas bagi dia kalau status kawan liburkan di IC supaya saya bisa ketemu dengan saya. Kita kan ngomong dengan saya kemarin selesai. Pagi kita nelpon, kemarin kita telepon, di mana Pak? Untung Pak saya tidak stokis nah. Mudah-mudahan. Oke, kira-kira apa jawabannya? Oke, karena saya akan membaca teritorial. Dia berada di sana, jaringan dia berada di atas, wilayah Kentang ini dan sebagainya. Bu, sama jangan jadi stokis. Kalau sama stokis, sama dengan piara ular yang akan gigit sampean. Saman tadi kan punya masalah Saman apa? Satu, Saman sulit menemukan pemain, tapi omset bagi Saman bisa digali. Tapi menemukan pemain kan sulit, iya. Kalau Saman stokis, itu letaknya Saman bunuh diri. Satu, stokis tidak boleh salah, distributor boleh salah, tapi stokis tidak boleh salah. Artinya, stokis tidak boleh tidak masukkan poin, bener kan? Siapapun yang belanja, bener kan? Ya. Tapi kalau distributor nggak masukkan poin, boleh nggak? Ada distributor, close time belanja di distributor, gak masuk poinnya boleh gak? Boleh om distributor belanja di distributor, salah kan? Ya. Itu masalahnya, sama jangan stokis. Sama masih boleh salah. Jadi besarin aja omset sama di sana. Silakan orang membuat jaringan di sana, mesti gak oleh barang. Karena bawa barang ke atas itu susah. Nah nyari barang di tempat sampai ya sama ngomong distributor ya gak ada poin. Kuasai wilayah itu nggak perlu saya ketahui baru maju stokis. Kuasai dulu, jangan stokis dulu. Orang lain mau membuat distributor silahkan membuat jaringan di sana. Loh jadi kalau sampean, kamu mungkin apa ini turun mudun ngeter-ngeter mau capek nggak ini. Berhenti semuanya nggak akan ngirim barang, apalagi bermain pupuk di daerah atas. Nah kalau berjaring sampean apa jawab sampean? Kan barang saya sudah dipoinkan, saya sudah jadi distributor, nggak mungkin distributor ngekei poin. Nah sampean tidak salah. Betul nggak? Ya. Nah kalau dia stokis, orang lain membuat jaringan di sana blodok gak dilaporkannya komplain ke perusahaan. Oh ini stokis di sana Pak, itu nakalan. Dolen saya belanja semua gak dipoinkan semuanya. Tapi kalau dia distributor, siapa yang nyalakan? Belanjanya kemana kan distributor? Nah, pesan Garut-Garut aja yang sinangnya ngapain? Kalau kantor kan ngomong, siapa yang minum distributor belanja ke distributor? Nah, itu jadi Bu, sama jangan stokis dulu. Kalau sama stokis, nanti orang lain buat jaringan gede nyaplok sampean. Jadi sama dengan piara anak ular, sama no penny. Nah orang lain bikin ular yang banyak, kan belanja ini sampean, gede makan sampean. Nah makanya jangan jadi stokis dulu. Nanti kalau sudah besar baru jadi stokis, sekarang bangun jaringan yang mulai ketata dulu. Gitu Pak, kan enak sama nggak usah ikut-ikut poin teko kabeh. Di samping-samping dodolan dewe yang lain datang juga seperti itu. Nah, tapi kalau sama stokis nggak bisa. Ngajarkan seperti itu nggak bisa. Salah kan? Ya saya tidak akan mengajari sampean untuk sampai kewajiban sampean Mas Rindi melayani dolen sampean. Tapi kalau crossland, ya tergantung sampean kan. Kan Mas Rindi tidak harus melayani crossland, itu namanya crosslanding kan. Tapi kalau toh melayani ya kebijakan, bukan berarti nggak boleh, boleh. Itu ya boleh. Ya melayani dengan harapan nanti pada saat dia stokis semua belanja kerja dilayani dengan baik. Tapi ini kan kasusnya beda. Dia sulit membuat jaringan. Dia bisa menciptakan omset, menemukan pemain susah, waktunya dia terbatas. Lah kalau dia saya ACC kan sama dengan saya bunuh dia. Nah tapi kalau dia saya kasih edukasi seperti tadi, wah saya mengerti Pak sekarang ya sudah. Bu telepon semangat, saya 50.000 dulu targetnya. Saya nggak stokis dulu kalau begitu lah. Sudah semangat tidak stokis. Tapi perbesar logistik dia lah seperti itu. Nah, oke. Tapi ini tidak bisa diterapkan di daerah normal. Ini diterapkan di daerah yang sulit. Dan Anda menemukan seseorang yang punya kemampuan finansial di daerah yang terpencil. Nah, di mana dia tidak punya pemain. Kalau dia punya pemain banyak, saya jadi stokis. Nah, jamnya kan dia tidak punya 5 Mas Rinti.
Kan dia kata dia punya 5 materi, dia kan punya pemain. Dia jadi stokis itu mempercepat pembesaran. Loh, dia nggak punya pemain kok. Nah, itu gelombang. Wah, iya Pak. Ada beberapa dia cerita, sana ada silver Pak, terus gak tau lebaran terus jalan dengan aku terus. Terus di mana? Lah iya kalau poin gelem mau. Ya. Halo. Susah ya, itulah peta-peta di dalam jaringan. Nanti kita menggunakan strategi tertentu yang kita mengamankan. Saya tidak mengajari dia ejek, saya tidak mengajari dia orang lain dihilangkan poinnya. Tidak, harus itu kan salahnya distributor yang belanja ke dia toh. Salahnya distributor ke dia. No, makanya di daerah sana yang dibangun logistik dulu. Kalau kita mau mengembangkan ke daerah yang sulit, pertama kali yang dibangun logistiknya. Menemukan orang yang membangun logistik. Kalau belum ya Anda telaten dulu, wirawiri dulu sampai menemukan orang yang mampu menyimpan logistik. Itu PR-nya. Nah, begitu dikasihkan seperti itu selesai. Pertama tidak ingin mendatangkan stokis. Keinginan stokis kan apa kan? Uang kan? Tertarik di uang lah. Kan saya beri uang dengan jalan yang lain kan? Sampai ini kan enak, di samping poin pribadi, poin grup, saya masih sumbangan poin dari cross dan kan enak. Tapi kalau saya stokis ini kawan kok ini. Nah akhirnya seperti tadi dia menerima, dia tidak maju stokis. Nah, tapi dia akan berambisi menguasai. Kalau sudah dikuasai aman, baru Anda maju stokis. Tidak ada mengalir. Mudah pada akhirnya. Baik, itu internasional saja. Bagian dari teman-teman jaringan. Tapi itu jangan diterapkan di daerah normal ya. Itu pertimbangannya kan panjang. Itu terjadi karena hasil konsultasi. Nah, andai kata tidak terjadi masalah seperti itu, mungkin ilmu materi ini tidak akan keluar ke jaringan. Tapi karena terjadi kasus, akhirnya muncul materi ini harus saya sampaikan kepada mereka. Itu contoh kasus. Baik, ya. Sebab lagi jika tidak maka dipastikan kita akan jalan di tempat dan bahkan entah bagaimana nasib kita 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau kita menjalankan mulai dari potensial, profit oriented, Python dan purpose. Nah, di samping kelengkapan yang di depan tadi kita membutuhkan seperti itu. Ya. Segeralah satukan visi dan misi yang tetap mengacu pada sistem dan manajemen baku nasar. Fattersen itu sebagai acuan dan arah yang jelas perjalanan impian besar kita semuanya. Jadi sebenarnya kuncinya di Fattersen. Fattersen itu adalah ukuran. Secara global di dalam teknis sekarang ini ada konteks dasar. Yang pertama adalah marketing, teknis selling. Setelah selling, rekrut. Selling ini berkembang, online, offline. Materinya berkembang, online, Facebook ad ini dan sebagainya, Instagram ini materi selling semuanya. Tapi kalau Anda hanya menguasai materi selling dengan segala keahliannya, Anda nggak pernah jadi besar, pasti tingkat akan keluar. Kalau tidak terjadi perekrutan tidak besar. Anda merekrut kalau tidak punya ukuran juga berantakan. Maka perkembangan yang terjadi yang paling basic di dalam pengembangan bisnis ini adalah masalah selling dan closing dan perekrutan itu tumbuh terus interaksinya. Tetapi di dalam Fattersen ini tidak mengalami banyak perubahan karena Fattersen itu basic. Maka idealnya seorang leader betul-betul harus menguasai Fattersen. Teknik selling, teknik closing itu kan berkembang mengikuti pola up to date kita, mengikuti teknologi. Tapi Fattersen tidak banyak mengalami perkembangan. Perkembangannya tidak terlalu banyak Fattersen. Maka itu pentingnya Bapak Ibu semuanya menguasai apa itu Fattersen. Karena kunci dasarnya seperti itu. Basicnya adalah di Fattersennya. Oke, kenali dan koreksi. Ya, apa yang kurang? Kita pasti sudah tahu di mana titik kesulitan kita. Maka belajarlah untuk mengubah bahkan untuk mendalaminya. Ya. Kenali dan koreksi lagi apa yang kurang. Kita pasti sudah tahu di titik mana kesulitan kita, maka belajarlah untuk mengubah bahkan untuk mendalaminya. Ini yang terpenting di dalam pengembangan kita. Ya, nanti untuk leader boleh, ini materi ini boleh diberikan sampai ke tingkat LC juga nggak apa-apa. Ya, kalau di tingkat di bawahnya LC kayaknya masih belum, nanti kalau khusus saja tingkat intensif mungkin menjadi salah satu materi akan lebih sempurnakan lagi. Tetapi untuk di tingkat LC belum dicobakan. Nggak apa-apa. Nanti leader utama masih boleh pegang materi ini, dia bisa menyampaikan nanti seperti tadi. Oke, sudah?
depan program-program tadi akan menjadi acuan utama. Ya, jadi apa yang harus kita ubah? Keterampilan apa yang harus kita tingkatkan? Itu nanti target kita ke sana. Penguasaan tadi mulai hipnosis selling, ya public speaking. Nah, ini semuanya itu akan menjadi materi-materi yang akan kita perdalam. Lalu menjadi bekal yang harus kita tingkatkan kemampuannya. Itu menjadi basic untuk masa-masa transisi, masa-masa terjadi perubahan new normal, perubahan pola kehidupan ini. Nah, itu menjadi satu keterampilan lagi yang harus kita pegang, satu keterampilan lagi yang harus kita kuasai lebih dalam untuk mencapai di era kita bersaing. Ya. Jadi kenali dan koreksi lagi apa yang kurang. Kita pasti sudah tahu di mana titik kesulitan kita selama ini, yang kita maka belajarlah untuk mengubah, bahkan untuk mendalaminya. Ya. Buang jauh-jauh rasa malu untuk belajar, buang jauh rasa ego kita. Sudah saatnya kita upgrade skill mendalam untuk bekal perubahan di situasi apapun. Mampu melihat peluang, mampu berpikir besar, dan mampu memimpin. Ini yang sekarang ini dibutuhkan. Ya, yang harus kita lakukan. Jadi buang jauh-jauh rasa malu kita. Ya. Untuk belajar, buang rasa ego kita. Ini yang menjadi masalah karena ego. Apa-apa disebutkan, terutama masalahnya menumpuk di ego ini. Nah, kalau kita dengan ego, sudah saatnya kita upgrade semuanya. Kenapa di ego? Seringkali disebutkan, seringkali tanpa sadar ego kita terlalu kuat, terlalu menonjol, sehingga ini kadang-kadang tidak membuat nyaman distributor karena kita terlalu akunya. Saya ini ya begini nih. Nah, pengen tuh apa yang ini kayak aku. Itu sudah dogmanya sudah keras, artinya dia sudah menggunakan power sebagai upline. Kudu manut, kudu seperti ya gini nih saya. Nah, kalau seperti itu berarti upline yang tidak bisa mengendalikan ego. Jadi ego itu di manage. Kapan kita keras pada pendirian kita, mana kapan kita luas. Karena tanpa itu kita sulit menjadi besar. Ya, untuk menjadi besar kita butuh menurunkan ego, bukan menghilangkan ego. Nah, lebih bersahabat, lebih menurunkan ego, lebih fleksibel ego kita. Jangan terlalu membuat diri kita. Ingat, kita yang bangun, kita bangun itu organisasi. Yang kita bangun itu tim. Ya, dan Anda menjadi bagian daripada duplikasi. Anda menjadi bagian daripada tim itu sendiri. Berbeda dengan Anda pemilik perusahaan. Kalau pemilik perusahaan konvensional, Anda sebagai direktur pengusaha perusahaan mau pakai celana pendek, mau nggak celana pendek, ada meter-meter seperti itu, tidak ada masalah. Karena orang Anda semua. Dia tidak berani nentang, karena Anda pemiliknya. Anda boleh arogan, mesti Bu Satino pakai celana pendek, kasih seminar semaunya dia. Ya, tetapi Anda nggak bisa, Anda bagian daripada duplikator. Ya, jadi ego Anda harus diturunkan, menyesuaikan. Karena banyak para distributor, para mitra kita itu berpikirnya tidak sama. Ya, kita belajar memahami orang. Maka pentingnya membaca buku Personality Plus. Ya, bukunya Napoleon Hill kalau tidak salah. Bukunya Personality Plus. Di mana di sana banyak diterangkan karakter-karakter manusia. Ada sifat-sifat dasarnya orang seperti apa, dijelaskan di sana. Saya nggak cukup kalau menjelaskan seperti ini, karena salah satu buku nggak mungkin dibahas dalam waktu setengah jam. Ada bab setengah jam bisa, satu bab satu kali pertemuan 2 jam bisa. Kalau kuliah, zaman saya kuliah dulu kan satu bab itu kadang-kadang 2 pertemuan. Nah, itu satu buku nggak mungkin kan, Anda harus baca. Tapi itu saya kasih dulunya, Personality Plus. Nah, ada beberapa orang itu harus dikasih target. Kalau ditarget dia tertantang, dia naik. Tapi beberapa orang ditarget melempem, merasa dibebani, tertekan. Maka beberapa muncul pertanyaan, Pak, ini jodohku malah tertekan. Nah, itu Anda salah mengatur, karena orang yang sifatnya seperti itu nggak bisa ditekan. Ya, itu dibombong, ya, disentuh, dibombong, diubul-ubul seperti itu. Tapi beberapa orang itu ditarget, kalau ditarget dia nggak keluar powernya. Dia kalau ditarget dia tertantang. Sebagian orang tertekan. Nah, di situ kita juga harus tahu, tidak bisa langsung diantem kode wae. Nggak bisa. Nah, itu kalau kita masih diri kita, nggak bisa. Kalau Anda ingin menjadi seorang diamond, Anda harus menjadi crowd. Anda harus berpikirnya seorang crowd, bukan diri Anda lagi. Ya, jadi bukan ego diri Anda lagi. Anda ini mewakili figur. Jadi bukan Anda lagi. Anda berubah. Manakala Anda profesional sebagai seorang leader, Anda berpikirnya sebagai seorang leader. Seperti apa berpikirnya? Kalau Anda masih membawa ego Anda, sulit Anda mencapai seperti itu. Ini yang harus kita pahami bersama-sama.
Karena kita berorganisasi, Anda memimpin bisa diterima semuanya. Ya, tadi ada tahapan, ada profit, ada passion, ada purpose. Nah, ini masih tambahin bekal-bekal kemampuan. Nah, inilah pentingnya kita pendidikan, pentingnya kita sekolah supaya kita terupgrade. Ini, jadi yang sering sumber masalah di sini. Buang jauh-jauh rasa ego kita. Ya, sudah saatnya kita upgrade skill, ya, yang lebih mendalam untuk bekal perubahan situasi apapun. Di mana kesulitan kita tentang merekrut atau tentang menjual? Kenapa serasa sulit? Disitulah letaknya bahwa kita harus mengupgrade skill sesuai dengan jalur internal. Di sini letaknya yang harus dibekali lebih dalam lagi. Bagaimana merekrut, bagaimana dan sebagainya. Ya, kita bisa melatih, tapi ilmunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini secara garis besar yang harus dilakukan. Nah, seorang leader harus mencari sumber-sumber pelatih domainnya. Bagaimana dari penolakan dan sebagainya tadi. Tapi sebagai acuan tata bahasa, oh ini seperti ini. Nah, Anda nanti bahasanya bagaimana bisa lebih mudah bagaimana menyampaikan kepada dosen. Ya, sehingga tentu saja sekarang tumbuh di beberapa grup mengadakan pelatihan-pelatihan. Itu kan upgrade skill dan maka selling juga karena mengalami sebuah perubahan. Sana jadi masalah nanti follow up ya opo. Saya sudah banyak yang mengenai itu closing lah, itu bagian dari follow up-nya kan, ilmu hypnosellingnya belum masuk, jawabannya masih terlalu lugu, bla 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 bla, rekannya piro, dijamin dan sebagainya, kan susah pasti ya. Nah, dia belum bisa sedikit ya berinovasi dengan bahasa hypnosellingnya. Nah, itu yang harus mulai dilatihkan, ya. Ketemu dengan dulunya harus dilatihkan. Mental-mentalnya diperkuat nantinya. Oke, ya. Mana kesulitan kita tentang merekrut atau tentang menjual? Kenapa sulit? Disitulah letaknya bahwa kita harus upgrade skill sesuai dengan jalur internal. Nah, ini nantinya dibahas. Nah, contohnya lah bagaimana kita merekrut, kita menjual. Bagaimana cara menjual yang bagus? Seringkali dikatakan pakai dulu baru ceritakan begitu. Baru pelajari ilmunya. Tapi apakah produk buahnya dipakai semuanya baru cerita? Lek nguasai gimana? Makanya kita upgrade bahasanya lebih mudah. Produk spesialis, produk pilihan, produk katalog. Produk spesialisnya apa? Ini calon produk spesialis mana? Katalog diuji. Oh, di NASA ada produk bagus, tes dulu. Ini digunakan tek sambil diamati. Ini akan bisa jadi produk spesialis nantinya. Kan Anda kan punya indikator. Nah, kenapa harus butuh waktu minimal 1 tahun untuk menentukan produk spesialis itu? Tidak boleh tergesa-gesa, karena bisa menemukan. Itu selama 1 tahun itu muncul komplain, muncul pelayanan, muncul hasilnya, sehingga akan tahu persis SOP-nya seperti apa. SOP-nya seperti apa? Kalau sudah Anda bisa menentukan SOP-nya form. Kita bermain yang aman, distributor bermain yang aman. Maka seperti oleh marketing pun kita sarankan ya pakai produk yang paling aman yang dibesarkan, gunakan aja Crystal Egg. Karena produk ini paling aman. Di online dengan Crystal Egg juga masih tinggi. Permintaan teman-teman 1 hari bisa 5, bisa 10. Dengan belajar sekarang ini tinggi-tinggi semua mereka. Nah, kemudian Anda berbagi di sana. Bagaimana berbagi? Masukkan produk untuk menggait pasar yang berikutnya. Kita berpikir logika. Anda buat Crystal Egg, orang beli Crystal Egg. Saya yakin ada 2 keinginan. Konsumen Anda beli lagi nggak? Nah, suruh beli lagi produk apa? Menjelaskan lagi enggak? Susah enggak? Pengguna Crystal Egg rata-rata valid enggak? Valid kan? Nah, setelah valid dia yakin enggak? Dia yakin Anda harus memasuki keyakinan yang kedua. Jadi sebetulnya pertanyaan ini kalau 3 kali jawab ya atau 2 kali jawab ya, ketiganya ya. Rumus matematika kan begitu. Apabila 2 kaki yang sama. Masih kan? Nah, pertanyaan juga begitu. Kalau sudah orang bilang pakai pertanyaan akhirnya ya, ketiga ya. Seperti itu. Program juga seperti itu. Itu psikologis sebetulnya. Jadi kalau orang membeli produk Crystal Egg, yakin itu pasti bagus, dipakai pasti aman. Nah, kalau Anda mau menawarkan produk berikutnya, Anda butuh menjelaskan panjang enggak? Anda bisa enggak menitipkan penjelasan dengan cara singkat? Ini kan metode sebetulnya. Ya kadang-kadang kalau nggak saya ungkap juga nggak paham distributor. Tapi beberapa mereka yang sudah mempraktekkan hasilnya juga luar biasa, lebih gampang. Nah, terus clue-nya apa? Ya sekarang masa sekarang yang dibutuhkan apa?
Masyarakat umum sekarang yang paling umum dibutuhkan apa? Basic dalam psikologis mereka apa? Apa sih yang dibutuhkan mereka saat ini? Dalam situasi yang seperti ini? Sehat, aman, bebas bergerak. Apa sih yang menghantui mereka? Covid, Corona, kan begitu kan? Banyak punya perasaan galau enggak? Ibu-ibu anaknya mau sekolah galau enggak? Nah di situ peluang enggak? Kan seperti itu aja, itulah peluang yang banyak sekali, Anda tinggal menitipkan saja. Jadi kalau orang beli kristal atau beli produk sesuatu Anda yang potensialnya akan close dan bagus hasilnya, Anda bisa menambahi pertanyaan kedua tadi. Pertama ya, kedua harus ya, dan ketiga pasti ya. Tapi kalau pertama belum tentu ya, kedua sama jawab ya agak berat juga sebetulnya. Tapi itu akan mengcover barang yang kedua. Nah kira-kira kalau Anda mempromosikan produk yang mudah dibuktikan produk apa? Balik mana kan? Kalau orang belanja kristal kenapa Anda tidak mengorbankan 1-2 sosok agar? Dia kasih free. Kenapa tidak korbankan 1-2 sosok itu dan mengatakan ibu, ini kristal saya kirim dan itu saya titip produk yang istimewa. Itu untuk mengamankan kopi dan sebagainya itu sekali yang kita gunakan untuk mengamankan dan itu bisa dirasakan. Karena ini sifatnya dan teknologinya tinggi, begitu dikonsumsi tubuh langsung terasa. Virus di tubuh bisa terbunuh. Dan Anda bisa merasakan begitu dengan langsung dirasakan di tubuh. Begitu edukasinya sederhana kan? Nggak usah dijelaskan agar itu kondisi terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Ibu begitu konsumsi nanti begitu datang langsung minum. Nanti caranya seperti ini. Ibu rasakan, nanti bodi Anda akan langsung terbangun dalam ukuran menit. Dan nanti itu selanjutnya untuk mengamankan Anda cukup seperti itu. Nah, gimana? Ya nanti bicara berikutnya. Yang penting ikhlas dulu dan dia paham dulu. Karena Anda harus memasukkan produk. Ini kan titip promo dengan sekali mudah close. Jadi Anda titip promo apa yang saya sampaikan dalam waktu singkat dia langsung terasa. Nanti baru penjelasannya begitu dia sudah menggunakan ditelepon gimana? Oh ya Mbak, itu sebetulnya begini Bu, tidak hanya untuk ini. Silahkan Anda mengembangkan itu hasil follow up. Anda bisa analisa, kalau Anda menjual produk silakan. Jadi kadang-kadang itu yang namanya berbagi menjadi jauh lebih besar. Silakan nanti Anda analisa. Contohnya begini. Anda mengirim konsumen Anda 10 konsumen tanpa promo. Kalau konsumen masing-masing Anda untungnya adalah 90.000, 10 konsumen untung Anda 900.000, betul? Tapi coba Anda kurangi 20.000, 10.000 sampai 2.000 untuk 10 konsumen Anda. Anda lepas, katakan Anda lepas 20 saset. Ini akan kembali lebih menguntungkan atau merugikan? Itu saja. Itu namanya matematik bisnis. Itu namanya berpikir cerdas. Anda lepas 20, kalau dia bandel lagi kembali, itu bisa memberikan keuntungan Anda 1 juta itu. Itu caranya mengclose poin, dongkrak, semuanya dongkrak. Karena apa? Anda tidak perlu menjelaskan panjang, produk Anda sudah mewakili. Paham? Produk Anda sudah mewakili. Anda tinggal mengedukasi. Tugas Anda hanya mengedifikasi produk. Titik. Karena semua orang butuh aman seperti itu. Dan edifikasi yang paling tepat gimana? Sehat dan aman dulu. Ya. Tidak cocok ada edifikasi untuk kolesterol, diabetes, belum, jangan masuk ke sana. Karena yang ada di dalam benaknya sekarang orang ketakutan keluar, yang ketakutan tertular. Nah kalau ada edifikasi bebas dari penularan dan aman, ibu kalau mampu secara ekonomi setiap hari 1, kalau kurang 2 hari kali 1. Jadi ibu sudah menghilangkan rasa khawatir ibu semuanya itu semuanya. Karena saya melakukan seperti itu dan ibu rasakan. Hanya dalam waktu 30 menit, 20-30 menit akan rasakan reaksinya di tubuh dan rasakan enak dan tidaknya di tubuh. Karena itu antibodi terbentuk langsung secara otomatis. Nah dengan begitu mudah banget, maka jangan heran kalau beberapa silver muncul. Sudah kita tes itu sebetulnya bahasa-bahasa itu. Ya, sehingga ledakan omsetnya muncul dan sebagainya. Kita harus tahu market biddingnya kemana, larinya kemana. Itu sebetulnya. Itu namanya kecerdasan finansial. Ya, jadi skillnya harus ditata seperti. Nanti kalau Anda seperti itu sudah punya kemampuan luas seperti itu, setiap situasi Anda sudah punya analisa sendiri. Oke, ini sementara saya bantu. Nah seperti itu. Nah apakah produk yang lain bisa? Anda bisa pilih, ini saya mencontohkan agarik ya. Tapi produk yang lain bisa nggak bisa kalau Anda mau mengupdate seperti itu. Tapi Anda jangan gambling.
Karena Anda tidak akan menjelaskan ini, Anda hanya mengedifikasi. Makanya penting produk langsung pakai kelihatan. Setelah itu menyusul yang lain. Jadi satu bagus, kedua bagus, ketiga dan seterusnya mudah. Itu direkrut pun mudah. Tidak ngomong bisnis pun gampang. Karena pertama yes, kedua yes, ketiga pasti yes. Jadi pilih nanti beberapa ya, yang terutama seperti itu. Tidak salah, nanti dengan cara seperti tadi. Siap kira-kira ya? Siap. Nah, itu dibangun jaringan. Tepuk tangan pada semuanya. Baik. Ya. Digital marketing penting untuk kita pelajari lebih mendalam. Ya. Sekali lagi, digital marketing penting untuk belajar. Hari ini kebutuhan digital marketing. Maka tidak salah kalau leader mulai belajar lebih mendalami mengenai digital marketing. Ya, baik mungkin di seragam apapun yang dibutuhkan, karena itu dibutuhkan ke situasional saat ini. Nah, dalam prakteknya tadi harus ada bawaan-bawaan tertentu yang seperti tadi. Jadi mudah. Ya, sebetulnya di sini kalau kita mengarahkan domain kita, mengarahkan produk dan kapal. Produk yang lain menyusul sudah. Kalau problem pertama sudah kena, Anda tinggal nyusulin yang lain. Kasih makan yang valid-valid dulu. Ya, jadi distributor itu kasih makan yang valid-valid dulu. Jangan awal-awal dikasih makan asal heboh. Habis itu dia trauma. Nah, jadi kasih makan itu yang valid-valid dulu. Kecuali leader-leader seperti Anda itu menggunakan produk yang kurang update pun bisa menjual di keunggulan, dia punya alasan, dia pintar, dia mental Anda udah jadi. Ini orang baru. Dikomplain 2 kali trauma tutulan dia. Lalu sudah trauma jualan terus gimana? Jawabannya Pak, hati-hati aja. Lalu takkan sama Tony yang apa ya sini kok enggak minta lah. Saja ini jawabannya dia trauma segini. Makanya bulat aja alasannya. Coba kalau dia pertama tutulan Pak Ayu kasih komen semangat ya, jak sekolah semangat. Pasti. Kenapa dia tidak semangat? Kenapa dia tidak pertemuan? Kita koreksi diri dong. Kenapa dia? Dia kan nggak mungkin mau terbuka. Seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda mengelola sebagai seorang leader, bagaimana Anda meminit, Anda harus tahu jalan keluar dalam pikirannya mereka. Tidak bisa tahan tamromo ya Pak Bibu. Ya kita bicara dengan leader ya. Nah artinya nanti pada saat teman menyampaikan materi ini dengan gaya bahasa sampean, gimana nyampe ke domain Anda. Ya nyampe sesuai dengan alam pikirannya dia, nyambung gitu maksudnya. Tidak harus seperti seplek seperti ini, pengertiannya begini. Nah kalau seperti ini insya Allah jaringan akan tangguh. Kita harus menjadi jauh lebih besar dari kita teman-teman. Ya, baik. Selanjutnya kita fokus pada program Master Eagle, Silver Eagle, Blue Eagle sebagai fondasi dalam membangun bisnis kita. Ya ini adalah basic fondasi nantinya yang harus kita kembangkan. Oke, silahkan ditulis dulu.